Malam itu hujan turun deras di sebuah desa kecil di pinggiran kota Bandung. Lampu-lampu jalan redup, menciptakan pantulan air di aspal yang berkilau seperti serpihan kaca. Di sebuah rumah sederhana, seorang wanita muda duduk memandangi jendela. Matanya kosong, namun air matanya jatuh perlahan di pipinya. Namanya Nadia, 23 tahun. Seorang perempuan yang terlalu sering memendam luka, terlalu kuat untuk dianggap rapuh, tapi terlalu lelah untuk terus pura-pura tegar. 3 tahun lalu, ibunya menikah lagi setelah lama menjanda. Pria itu bernama Fajar, seorang duda tanpa anak, berusia 42 tahun. Awalnya, Nadia menerima pernikahan itu dengan hati terbuka. Ia ingin ibunya bahagia, ingin rumahnya kembali penuh tawa. Tapi takdir ternyata punya rencana lain. Fajar bukan tipe pria yang mudah dibaca. Wajahnya tenang, suaranya lembut, dan sikapnya penuh perhatian. Tapi di balik tatapan matanya yang dalam, ada sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti rahasia yang terus menunggu untuk terungkap. Nadia masih ingat pertama kali Fajar menyapanya setelah menikah dengan ibunya. "Pejai, nak. Sudah sarapan?" Katanya dengan senyum kecil di bibir. Nada suaranya begitu hangat, seperti seorang ayah sejati. Tapi entah kenapa, setiap kali Fajar berbicara, Nadia merasa ada sesuatu di balik cara pandangnya, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang lebih dari sekadar anak tiri. Hari-hari berlalu. Nadia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia sibuk bekerja di toko pakaian kecil milik temannya di kota. Ibunya, Bu Sari, terlihat bahagia, dan itu cukup bagi Nadia. Tapi malam demi malam, tatapan itu makin sering datang. Tatapan Fajar. Tenang, tapi penuh makna. Lembut, tapi menyimpan sesuatu yang membingungkan. Sampai suatu sore, ketika hujan mulai turun dan listrik padam, Nadia duduk di ruang tamu hanya dengan cahaya lilin. Fajar datang membawa selimut, lalu duduk di depannya. "Dingin, why?" "Iya, sedikit," jawab Nadia pelan. "Kalau kamu mau, aku bisa pasang air panas buat mandi," katanya, sambil menatap wajahnya yang diterangi cahaya oranye dari lilin. Tatapan itu lagi. Tatapan yang membuat jantung Nadia berdetak tidak karuan. Sejak malam itu, semuanya berubah. Beberapa minggu kemudian, ibunya sering pulang larut malam karena bekerja lembur di rumah sakit. Fajar dan Nadia sering hanya berdua di rumah. Awalnya, mereka berbincang ringan, tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Tapi perlahan, percakapan itu menjadi lebih dalam. Tentang kesepian, tentang kehilangan, tentang luka yang tak pernah sembuh. "Ayahmu dulu meninggalkanmu di umur berapa?" tanya Fajar suatu malam. "Waktu aku 10 tahun, jawab Nadia. "Berat ya, kehilangan sosok yang harusnya melindungi." Nadia hanya diam. Tapi dalam diamnya, ada sesuatu yang mulai retak. Dinding jarak antara anak tiri dan ayah tiri. Fajar perlahan mulai memperhatikan segala hal kecil. Cara Nadia menyisir rambutnya, aroma sabunnya yang lembut, bahkan cara dia tertawa ketika sedang gugup. Semua itu menjadi candu yang diam-diam tumbuh di hati seorang pria yang seharusnya menahan diri. Dan Nadia pun, meski ia tahu perasaannya salah, tidak bisa memungkiri bahwa Fajar memperlakukannya dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia memperhatikan. "Ia mendengar." Ia mengerti. Sesuatu yang selama ini ia rindukan. Suatu malam, Nadia pulang lebih awal dari biasanya. Ia membuka pintu pelan dan menemukan Fajar sedang duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. "Pak, belum tidur?" Fajar menoleh pelan. Senyumnya samar. "Belum bisa tidur. Aku cuma mikir." "Mikir apa?" "Mikir. Gimana caranya berhenti menyakiti diri sendiri?" katanya lirih. Nadia tertegun. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar curahan hati biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Sesuatu yang gelap. Ia mendekat, duduk di sampingnya, tanpa kata. Hanya diam. Hanya tatapan. Hujan di luar mulai turun deras, dan suara gemericiknya seperti melodi yang menenggelamkan mereka berdua dalam dunia yang hanya mereka pahami.
Dalam diam itu, bahu mereka bersentuhan. Dunia seperti berhenti sejenak. Tiba-tiba, Fajar berdiri. Ia berjalan ke arah dapur, mengambil gelas air, dan mencoba bersikap tenang. Tapi saat menatap pantulan wajah Nadia di jendela, hatinya mulai bergetar hebat. Ai tahu apa yang ai rasakan salah. Tapi ia juga tahu, perasaan itu nyata. Malam berikutnya, Nadia mendengar ibunya mendapat panggilan tugas keluar kota selama seminggu. Itu berarti, ia dan Fajar akan tinggal berdua. Ia merasa gelisah, tapi juga anehnya, ada sesuatu di dalam dirinya yang menunggu. Menunggu sesuatu yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Hari pertama berjalan tenang. Tapi di malam kedua, sesuatu berubah. Fajar sedang duduk di teras, merokok dalam diam. Nadia keluar dengan sweater, duduk di sebelahnya. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma hujan yang masih tersisa. Pak! Kalau seseorang mencintai orang yang salah, apa dia masih pantas disebut manusia baik? Tanya Nadia, lirih. Fajar menatapnya lama, tapi tidak menjawab. Hanya senyum kecil yang muncul di sudut bibirnya. Senyum yang terasa lebih seperti luka daripada kebahagiaan. Aku nggak tahu, Nat, tapi kadang cinta nggak selalu datang ke tempat yang benar. Jawabnya akhirnya. Sunyi. Dan dalam sunyi itu, keduanya tahu, sesuatu yang tak boleh terjadi, mulai tumbuh. Namun, tak ada rahasia yang bisa bertahan selamanya. Suatu pagi, ibunya pulang lebih awal dari yang dijadwalkan. Fajar dan Nadia masih di meja makan. Suasana kikuk menyelimuti. Busari melihat cara mereka saling menatap, dan meski hanya sekejap, insting seorang ibu langsung menangkap sesuatu yang tak beres. "Kenapa kalian diam?" tanya Busari, mencoba tersenyum. "Enggak, Bu, cuma capek," jawab Nadia cepat. Tapi malamnya, Nadia mendengar ibunya menangis di kamar. Suara teredam tapi jelas. "Kenapa dia menatap kamu seperti itu, Fajar? Kenapa matanya begitu berbeda?" Fajar hanya diam. Dan sejak malam itu, semuanya berubah. Rumah yang dulu hangat, kini seperti ladang api yang siap membakar kapan saja. Nadia tahu, rahasia mereka hampir terbongkar. Tapi yang tidak ia tahu, malam berikutnya, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang mengubah hidup mereka bertiga untuk selamanya. Hujan belum berhenti malam itu. Langit gelap, seolah menutupi rahasia yang mulai membusuk di rumah kecil itu. Nadia duduk di tepi ranjangnya, memandangi lantai kayu yang dingin. Suara tangisan ibunya semalam masih terjiang di telinga. Liri, petar, dan pinyu rosa kesewa. Ai tahu, sesuatu sudah pika. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Sejak malam itu, suasana rumah berubah drastis. Busari jarang bicara. Ia sering berdiam diri di kamar. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Fajar pun tak lagi banyak bersuara. Ia berusaha tetap tenang, menutupi kegelisahan dengan rutinitas yang kaku. Berangkat pagi, pulang malam, duduk di teras sambil menatap kosong ke langit. Dan Nadia, terjebak di antara dua hal yang sama-sama menyakitkan, cinta yang salah, dan rasa bersalah yang membunuh pelan-pelan. Setiap langkah di rumah itu terasa berat. Setiap tatapan terasa seperti penghakiman. Suatu pagi, saat Nadia hendak berangkat kerja, ibunya memanggil dari ruang makan. Nadia. Suaranya datar, tapi dinginnya menusuk. "Iya, Bu." Busari menatapnya lama. Matanya merah seperti habis menangis semalaman. "Apa kamu menyukai Fajar?" Pertanyaan itu menghantam seperti petir. Nadia terdiam. Tenggorokannya kering. Aku nggak tahu maksud ibu." "Jawab jujur." Nadia menggigit bibirnya. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya justru jatuh. Dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Busari menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis keras untuk pertama kalinya di depan anaknya. "Kenapa, Nat? Kenapa kamu?" Nadia berusaha memeluk ibunya, tapi Sari mendorongnya menjauh. "Jangan sentuh aku."
Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu hancurkan rumah ini, Nat. Kata-kata itu menancap di hati seperti pisau. Nadia tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, menggigil, menatap sosok ibunya yang kini berubah jadi bayangan asing, seorang wanita yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Busari memutuskan pindah sementara ke rumah saudaranya, meninggalkan Nadia dan Fajar berdua di rumah itu. Ironisnya, ia pergi karena tak sanggup melihat keduanya, tapi kepergiannya justru membuat mereka terperangkap dalam rasa bersalah yang lebih dalam. Nadia mencoba menjaga jarak. Ia tak bicara dengan Fajar, bahkan menghindari bertemu tatap. Tapi rasa bersalah bukan satu-satunya hal yang tumbuh di dalam dirinya. Ada rasa kehilangan, ada kerinduan, dan itu membuatnya membenci dirinya sendiri. Suatu malam, saat listrik kembali padam, Fajar memanggil dari ruang tamu. Nadia. Nada suaranya berat, nyaris pecah. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu benci aku. Tapi tolong dengarkan aku sekali ini saja. Nadia diam, berdiri di ambang pintu. Dulu aku pikir aku bisa mencintai ibumu sepenuhnya. Lanjutnya pelan. Tapi ternyata yang membuat aku merasa hidup lagi justru kamu. Nadia memejamkan mata. Kata-kata itu seperti racun. Mematikan tapi manis. Berhenti, Pak. Tolong berhenti. Suaranya bergetar. Aku berusaha, Nat. Setiap hari aku berusaha melawan ini. Tapi setiap kali aku melihat kamu, semua dinding yang aku bangun runtuh. Fajar berdiri mendekat. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Nafas mereka bertemu di udara. Aku nggak mau menyakitimu, tapi aku juga nggak bisa berpura-pura. Nadia berbalik, menahan tangis. Kalau benar kamu mencintaiku, buktikan dengan menjauh. Jangan buat aku tambah berdosa, katanya sebelum berlari ke kamarnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia menangis sampai Fajar datang. Beberapa minggu berlalu. Busari tak kembali. Rumah itu semakin sunyi. Nadia memutuskan berhenti kerja dan pindah ke kosan kecil di dekat terminal. Ia ingin pergi, memulai hidup baru. Tapi sebelum pergi, ia menulis sepucuk surat untuk ibunya. Surat itu hanya berisi satu kalimat. Aku mencintai orang yang salah, Bu, tapi aku janji akan menebusnya dengan menjauhinya seumur hidupku. Naman takdir, sekali lagi, tidak memberi kesempatan untuk menebus apapun. Hari itu hujan turun deras ketika Nadia sedang membereskan barang di kosnya. Telepon dari rumah datang tiba-tiba. Suara di seberang sana bergetar. Nadia. Fajar. Kecelakaan. Dunia Nadia berhenti. Ia menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya lunglai. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar di bawah hujan, mencari tumpangan menuju rumah sakit. Hujan membasahi wajahnya, bercampur dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Di rumah sakit, ia menemukan Fajar terbaring tak sadarkan diri. Luka di kepalanya parah. Napasnya berat. Kenapa kamu masih datang? Tanya Busari dengan suara dingin di belakangnya. Nadia menatap ibunya. Matanya sembab. Aku cuma mau minta maaf. Sari menatapnya lama. Kali ini tidak dengan amarah, tapi dengan lelah. Maaf nggak bisa menyembuhkan apapun, Nat. Tapi Nadia tidak peduli. Ia mendekat keranjang Fajar, menggenggam tangannya yang dingin. Pak, aku di sini. Tolong bangun. Bisiknya lirih. Namun Fajar hanya diam. Mesin monitor berdetak pelan. Hujan di luar terdengar seperti isak tangis langit. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang ICU dengan wajah sendu. Maaf. Kami sudah berusaha. Dunia Nadia Ranta. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara hujan dan raungan ibunya. Malam itu, Nadia duduk di depan jenazah Fajar. Semua tamu sudah pulang, hanya ia dan ibunya yang tersisa. Busari duduk di pojok ruangan, memeluk lututnya, menatap kosong. Nadia menatap wajah tenang Fajar untuk terakhir kali, lalu berbisik. Aku akan hidup, Pak.
Tapi bukan untuk mencintai. Aku akan hidup untuk menebus semua dosa ini. Air matanya jatuh di pipi dingin itu, dan untuk sesaat, ia merasa seolah Fajar tersenyum samar, seperti ingin mengucap selamat tinggal. Beberapa hari setelah pemakaman, Busari memutuskan menjual rumah itu. Ia tidak ingin tinggal di tempat yang menyimpan terlalu banyak luka. Nadia pun mengangguk setuju. Tapi sebelum pergi, ia masuk sekali lagi ke kamar Fajar. Di atas meja, ia menemukan sebuah buku catatan kecil. Sampulnya lusuh. Di dalamnya, hanya ada satu halaman yang berisi tulisan tangan Fajar. Aku tahu cinta ini salah. Tapi kadang, Tuhan menciptakan pertemuan bukan untuk memiliki, melainkan untuk menguji seberapa besar manusia mampu menahan diri. Nadia menutup buku itu sambil terisak. Ia menyadari sesuatu, bahwa cinta yang tak bisa dimiliki bukan berarti tak pernah ada. Kadang, cinta sejati justru berwujud dalam pengorbanan dan kehilangan. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai cerah setelah hujan panjang, Nadia melangkah pergi. Namun sebelum langkah terakhirnya keluar dari gerbang rumah itu, ia berbisik pelan. Selamat tinggal, Ayah. Semoga di sana, cinta kita akhirnya bisa diampuni. Tapi kehidupan tak berhenti di situ. Beberapa bulan kemudian, Nadia menerima kabar mengejutkan. Sesuatu yang membuat seluruh luka yang hampir sembuh, kembali berdarah. Sebuah surat dari pengacara datang, menyebutkan bahwa Fajar meninggalkan warisan besar atas namanya. Tapi bukan itu yang membuat Nadia terkejut. Di akhir surat itu tertulis, "Dan bila suatu hari Nadia membaca ini, tolong sampaikan padanya, aku mencintainya dengan cara yang hanya bisa ku mengerti." Nadia membeku. Tangannya gemetar. Matanya menatap kosong. Dan entah kenapa, di antara rasa bersalah dan kehilangan, ada satu hal yang ia rasakan dengan pasti. Anjin so menyapu lembat rambat Nadia yang kini terurai panjang. Bergoyang pilan di tepi balkon kosnya yang sederhana. 3 tahun sudah berlalu sejak malam itu. Malam ketika segalanya berakhir. Tapi di hatinya, rasa kehilangan itu belum benar-benar hilang. Fajar mungkin sudah pergi, tapi bayangannya tetap tinggal. Di setiap langkah, di setiap tatapan ke langit, di setiap hembusan napas ketika hujan turun. Nadia kini bekerja sebagai asisten sosial di sebuah yayasan anak yatim. Ironis, pikirnya kadang, dulu ia haus kasih sayang seorang ayah, dan kini ia menjadi sosok yang mencoba memberi kasih pada anak-anak yang kehilangan orang tua. Tapi di setiap tawa mereka, ia sering melihat bayangan masa lalunya sendiri. Seorang gadis kecil yang berusaha tegar di tengah kehancuran rumah tangga. "Mbak Nadia, hujannya deras banget, ayo masuk," teriak salah satu anak, Raffi, sambil melambaikan tangan. Nadia tersenyum tipis. "Iya, bentar." Ia menatap hujan yang jatuh, sama seperti malam pertama ketika semuanya dimulai. Tapi kali ini, ia tak merasa hancur. Hujan kini tak lagi menjadi simbol duka, melainkan pengingat bahwa hidup selalu bisa tumbuh kembali, bahkan setelah badai terburuk sekalipun. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Hari itu, seorang pria datang ke yayasan membawa sebuah amplop besar berwarna coklat. Ia memperkenalkan diri sebagai kurir pribadi dari kantor hukum yang dulu menangani urusan warisan almarhum Fajar. "Ini untuk Ibu Nadia. Amanah dari almarhum, baru boleh diserahkan hari ini, tepat 3 tahun setelah tanggal wafatnya." Nadia menatap amplop itu lama. Tangannya gemetar. 3 tahun. Berarti Fajar memang menyiapkannya. Dengan napas berat, ia membuka segelnya. Di dalamnya, ada surat dan sebuah flash disk kecil. Surat itu ditulis dengan tinta hitam, tulisan tangan yang rapi tapi goyah, tanda seseorang yang menulis dengan sisa tenaga terakhir. "Jika kamu membaca ini, artinya aku sudah lama pergi. Tapi jangan sedih. Aku menulis surat ini bukan untuk membuatmu menangis, tapi untuk membantumu memahami hal yang belum pernah bisa kukatakan saat aku masih hidup. Aku tahu kita salah. Aku tahu dunia akan mengutuk apa yang kita rasakan. Tapi di antara semua keburukan yang orang lihat, ada satu hal yang tak pernah salah, kejujuran hati. Aku mencintaimu bukan karena aku ingin memiliki,
Tapi karena kamu membuatku merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun menjadi mayat yang berjalan. Kamu hadir seperti cahaya kecil yang menghangatkan hati yang sudah beku. Tapi cinta sepertiku tidak layak dimiliki siapapun. Maka aku memilih pergi sebelum cinta itu berubah menjadi dosa yang menelan kita berdua. Aku tidak ingin kamu hidup dalam bayanganku. Jadi keminta satu hal, maafkan aku, lalu lupakan aku. Hidupmu harus terus berjalan, Nat, karena di dalam dirimu masih ada cahaya yang bahkan Tuhan pun sayang padamkan. Terakhir, di flash disk itu, ada sesuatu yang kubuat sebelum aku pergi. Bukan untuk membuatmu sedih, tapi agar kamu tahu, selama aku hidup, kamu adalah alasan kenapa aku bertahan. Fajar. Air mata Nadia jatuh tanpa suara. Tangannya bergetar ketika mengambil flash disk kecil itu. Ia menancapkannya ke laptop, dan sebuah video mulai berputar. Di layar, terlihat Fajar duduk di ruang tamu mereka dulu, rumah kecil yang kini sudah dijual. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya lembut, menatap lurus ke kamera. Kalau kamu nonton ini, mungkin aku udah nggak ada. Aku cuma mau bilang, aku bahagia pernah kenal kamu. Aku bersyukur pernah jadi bagian dari hidupmu, meski cuma sebentar. Ia menarik napas panjang. Fajar tersenyum tipis. Video berhenti di situ. Hening. Nadia tertegun. Air matanya jatuh deras. Tanpa pikir panjang, ia langsung berangkat ke alamat yang disebutkan dalam video itu. Panti itu terletak di pinggir kota. Sederhana tapi bersih. Seorang pengurus tua menyambutnya dengan hangat. Maaf, Bu, saya Nadia. Katanya, almarhum Fajar pernah menitipkan sesuatu di sini. Wanita tua itu tersenyum lembut. Oh, jadi kamu Nadia. Ia lalu mengambil sebuah kotak kayu dari lemari tua di sudut ruangan. Ini dititipkan 3 tahun lalu, katanya hanya boleh diberikan kepada seseorang yang datang menyebut nama itu. Nadia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada sebuah buku harian lusuh, sebuah kalung perak kecil, dan foto dirinya sewaktu tersenyum di taman rumah lama, foto yang ia bahkan tak tahu pernah diambil. Di halaman pertama buku harian itu tertulis, "Tapi jika suatu hari kamu membaca ini, berarti aku gagal menahan cinta itu, tapi berhasil menjaga kamu tetap suci darinya." Nadia memeluk buku itu erat. Tangisnya pecah. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena sesuatu di dalam dirinya akhirnya lepas. Selama ini, ia hidup dengan rasa bersalah, menganggap bahwa kisah mereka adalah kutukan. Tapi kini ia mengerti. Fajar tidak menghancurkannya. Ia menyelamatkannya, dengan caranya sendiri. Malam itu, Nadia kembali ke panti. Anak-anak kecil berlarian di sekelilingnya. Tawa mereka memantul di dinding seperti cahaya. Raffi datang membawa seikat bunga liar. Menyerahkannya sambil tersenyum malu. Buat Mbak Nadia, biar nggak sedih. Nadia tersenyum, memeluk bocah itu. Terima kasih, Raffi. Mbak nggak sedih lagi kok. Ia menatap langit yang mulai ditaburi bintang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Nadia merasa damai. Ia tahu cinta itu salah arah, tapi juga tahu bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, kadang tentang melepaskan agar keduanya bisa tenang. Beberapa bulan kemudian, Nadia memutuskan menulis buku. Sebuah catatan kecil tentang kehidupannya, tentang cinta yang terlarang, dan tentang bagaimana manusia bisa jatuh sedalam itu tapi tetap bangkit. Judulnya sederhana. Buku itu perlahan dikenal banyak orang. Bukan karena kisah cintanya, tapi karena keberaniannya mengakui luka, memaafkan, dan tetap memilih hidup. Dalam wawancara radio pertamanya, penyiar bertanya. Nadia tersenyum tipis. Ia menatap jendela studio, di mana hujan mulai turun perlahan. Dan karena seseorang dulu pernah mengajariku bahwa cinta, meski salah arah, tetap bisa jadi jalan menuju pengampunan. Beberapa tahun kemudian, di hari ulang tahun yayasan tempatnya bekerja, Nadia berdiri di depan ratusan anak sambil membacakan surat terakhir dari buku hariannya. Ketahuilah, cinta tidak harus dimiliki untuk menjadi nyata. Kadang, cukup dengan mengenangnya dalam diam,
dan mengubahnya menjadi kekuatan untuk mencintai dunia dengan cara yang benar. Anak-anak bertepuk tangan riang, tak sepenuhnya mengerti arti kata-kata itu. Tapi Nadia tahu, di balik senyum mereka, ada kehidupan baru yang ia bantu tumbuhkan, kehidupan yang bersih, tanpa luka, tanpa bayangan masa lalu. Dan malam itu, ketika semua lampu panti padam dan hanya bulan yang menerangi, Nadia berdiri sendiri di halaman. Ia memegang kalung kecil pemberian Fajar, lalu berbisik pelan. Senyum tipis mengembang di wajahnya, dan untuk pertama kalinya, hatinya benar-benar tenang. Bukan karena lupa, tapi karena sudah memaafkan. Hujan kembali turun perlahan. Dan di antara suara rintiknya, seolah ada suara lembut dari kejauhan.